sama-sama di sini belajar untuk mengkaji sebuah kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat, dan mempelajari, membahas serta mengkaji tentang tanda-tanda kiamat ini adalah perkara yang pokok dan darurat. Kenapa disebut pokok dan darurat atau ilmun daruriyun, ilmu yang darurat, ilmu yang urgent? Karena mempelajari, mengkaji tentang tanda-tanda kiamat adalah bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan ini merupakan bagian yang penting. Bagian yang poin pertama, belajar dan mengkaji tanda-tanda kiamat adalah bagian dari beriman kepada hari akhir. Di samping itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan mempelajari tanda-tanda kiamat, apalagi kita menyaksikannya langsung, maka mudah-mudahan ini menyadarkan kita semuanya bahwa hisab kita di sisi Allah itu tinggal sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini bisa berjumpa dan bertemu serta berkumpul di dalam majelis ilmu, di dalam majelis nasihat, yang mudah-mudahan setiap nasihat, setiap ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dipahami secara mendalam, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang tujuan ilmu agama itu dicari adalah untuk diamalkan. Bahkan sebenarnya kalau dibalik, maka sebenarnya kita ini ingin beramal tapi membutuhkan ilmu. Jadi bukan semata-mata hanya mengoleksi ilmu, hanya memperbanyak dan mengumpulkan ilmu, akan tetapi yang pokok, yang wajib adalah kita ingin beramal, dan dalam beramal itu membutuhkan ilmu, sehingga ilmu itu dicari. Maka para ulama menjelaskan, sebagaimana salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa mencari ilmu agama itu dalam rangka agar kita bisa beramal. Sementara bagi amalan-amalan yang belum bisa kita amalkan, pada dasarnya belum dibutuhkan ilmu, walaupun mencari ilmu tentangnya adalah kebaikan. Misalkan kita sholat sehari 5 kali, maka tentu kita membutuhkan ilmu, karena al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka ketika kita beramal dengan sholat 5 waktu, maka ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan sholat itu hukumnya wajib.
Kemudian misalkan menurut perhitungan kita ini belum ada kesempatan untuk ibadah haji, belum punya uang sama sekali, dan kalaupun punya uang maka harus tertunda mungkin 20 tahun, itu pun kalau dananya ada ya, kalau dananya tidak kepake. Maka menurut perkiraan kita saat ini kita belum beribadah haji, maka secara asal ilmu tentang ibadah haji sebenarnya tidak wajib. Akan tetapi kalau kita ilmui tentu itu sebuah keutamaan. Jadi mindset kita harus kita balik Bapak Ibu jamaah sekalian. Bukan hanya sekedar mencari ilmu, tetapi adalah yang betul adalah kita beramal, dan beramal itu butuh ilmu sehingga kita harus mencarinya. Maka di sana ada yang bernama ilmun daruriyun, ilmu yang darurat, artinya memang betul-betul harus dipelajari. Kemudian setelah itu juga ilmu adalah bagian dari nasihat. Boleh jadi kita mendapatkan ilmu itu adalah sebuah motivasi bagi kita semuanya, sebuah nasihat yang bermanfaat bagi kita semuanya. Maka kesimpulannya adalah bahwa belajar ilmu agama adalah sesuatu yang mulia. Belajar ilmu agama adalah sesuatu yang penting, sehingga kita harus meluangkan waktu, harus mengalokasikan waktu kita. Bukan sekedar hanya menggunakan sisa-sisa waktu. Kalau ada sisanya kita gunakan untuk mencari ilmu, kalau nggak ada sisa kita nggak mencari ilmu. Tetapi kita harus agendakan, apakah itu sifatnya harian atau mungkin pekanan atau sepekan berapa kali. Kita agendakan, saya harus mendapatkan ilmu, saya harus mendapatkan nasihat. Karena ilmu ini adalah kewajiban sepanjang kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada setiap pagi hari di hari Jumat kita bersama-sama di sini belajar untuk mengkaji sebuah kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Dan mempelajari, membahas serta mengkaji tentang tanda-tanda kiamat ini adalah perkara yang pokok dan darurat. Kenapa disebut pokok dan darurat atau ilmun daruriyun, ilmu yang darurat, ilmu yang urgent? Karena mempelajari, mengkaji tentang tanda-tanda kiamat adalah bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan ini merupakan bagian yang penting, bagian yang sangat pokok. Karena kita sudah membahas di awal dulu bahwa agar iman kita terhadap hari akhir semakin sempurna, maka 3 perkara harus kita imani. Yang pertama adalah beriman tentang tanda-tanda kiamat, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kedua, beriman tentang adanya alam barzakh, alam kubur. Dan yang ketiga, beriman tentang segala hal yang terjadi di alam akhirat setelah hari berbangkit. Maka yang poin pertama, belajar dan mengkaji tanda-tanda kiamat adalah bagian dari beriman kepada hari akhir. Di samping itu Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan mempelajari tanda-tanda kiamat, apalagi kita menyaksikannya langsung, maka mudah-mudahan ini menyadarkan kita semuanya bahwa hisab kita di sisi Allah itu tinggal sebentar lagi. Dan juga mempelajari tanda-tanda kiamat, ketika kita apalagi menyaksikannya langsung, jangankan yang kita saksikan, kita dengar, sesuatu yang belum terjadi kita yakini, apalagi yang kita saksikan, yang kita rasakan, yang kita jumpai. Maka dengan demikian kita semakin besar keimanan kita tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kata lain, setiap tanda kiamat yang kita kaji, kita bahas, lalu kita linkkan, kita sinkronkan dengan fakta di lapangan, ternyata benar ada apa yang disabdakan Rasulullah itu benar-benar terjadi. Maka ini akan menambah keimanan kita tentang kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini masuk pada poin yang ke-24 atau tanda kiamat nomor 24, yaitu taqarubul aswaq, saling berdekatannya pasar antara yang satu dengan yang lainnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tadhharal fitanu wa yaksural kadhibu wa tataqarubul aswaq." Tidak akan terjadi kiamat sampai banyaknya fitnah yang terjadi dan banyaknya kebohongan, kedustaan, dan juga saling berdekatannya pasar antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun disebutkan 3 poin ini, namun pada pagi hari ini kita fokus pada poin yang ketiga, yaitu berdekatannya pasar. Di sini ada penjelasan dari seorang ulama, yaitu Syekh Hamud Syekh Hamud At-Tuwaijiri, nulis At-Tuwaijiri. Beliau mengatakan, wa amma taqarubul aswaqi faqad jaa tafsiruhu fi hadisin dha'ifin bi annahu kasaduha wa qillatu arbahiha wa zahir wallahu alam anna dzalika isyaratun ila ma waqa'a fi zamanina min taqarubi ahli al-ardi bisababil muraqibul jawiyah wal ardiyah wal alatul kahrabaiyah allati tanqilu aswat kal ida'atu wat telefonat al hawaiyah allati sarat aswaqul ardi mutaqaribatun bisababiha. Saya jelaskan dulu bahwasanya tentang berdekatannya pasar, maka telah datang tafsirnya dalam hadis yang dhaif. Ya, sebenarnya hadisnya dhaif. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini dijadikan sebuah pendapat yang bisa saja ada pendapat yang lain. Yang dimaksud berdekatannya pasar itu adalah rusaknya harga pasar dan juga sedikitnya keuntungan yang didapat. Ya. Maka maksudnya bagaimana? Ini adalah sebuah isyarat bahwa apa yang terjadi pada zaman ini, karena saling berdekatannya satu belahan bumi dengan belahan bumi yang lain, dan ini disebabkan, kata beliau, karena mudahnya sarana transportasi darat, laut maupun udara, dan juga adanya alat-alat komunikasi seperti handphone dan lain-lainnya, internet mungkin lewat handphone. Maka dengan adanya sarana transportasi darat, laut, udara antara satu tempat dengan tempat lainnya jadi berdekatan. Sehingga apa? Harga di satu tempat dengan cepat diketahui oleh tempat yang lain. Kalau zaman dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang berdagang di sini, berapapun harga yang dia pasang, maka orang-orang yang beli tidak tahu harga pasaran kecuali hanya di lingkungan sekitarnya saja. Jadi seandainya ada orang bepergian jauh untuk kulaan dengan harga yang sangat murah, lalu dijual di sini dengan harga yang sangat mahal, dengan keuntungan berlipat-lipat, maka orang-orang tidak akan tahu kecuali harga yang di sekitaran saja. Karena terbatasnya teknologi. Dulu orang ingin bepergian, misalkan ke Jakarta, paling cepat naik kuda itu berapa minggu nyampe di Jakarta, belum pulangnya lagi ke sini. Ya. Bisa hitungan bulan orang dari Surabaya atau dari Jawa Timur ke Jakarta, misalkan kulaan, sesuatu yang di sini tidak ada, di sana ada. Maka lamanya perjalanan itu menunjukkan jauhnya perjalanan itu dan sulitnya mengakses informasi. Sementara sekarang orang dari berbagai belahan bumi berangkat kemanapun dalam waktu yang cepat.
Bahkan bukan hanya dengan kendaraan darat, laut maupun udara, adanya teknologi di era digital, yaitu adanya handphone dengan segala fitur-fitur yang ada, dengan berbagai macam aplikasi, maka perdagangan semakin mudah dan seolah pasar itu berdekatan. Apalagi Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan banyaknya aplikasi, kemudian munculnya marketplace atau adanya toko-toko online, ya, all shop istilahnya, online shop, maka kita dalam hitungan detik saja sudah bisa, atau hitungan menit, membuka berapa puluh, berapa ratus pasar yang kita inginkan. Dan jenengan tinggal buka Shopee atau membuka Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada atau Blibli atau yang lainnya, ya. Maka dengan mudahnya kita hanya mencari di situ saja. Bahkan kita tidak membeli sesuatu, ingin ngecek harga saja kita dengan mudah mengaksesnya. Mau beli barang, misalkan di pertokoan yang ada di Mojokerto, misalkan di Jalan Majapahit, membeli barang, kita akan cek dulu di dunia maya, di online shop itu harganya berapa, nanti ongkirnya berapa, apa free ongkir atau tidak. Maka akan jadi pembanding, sehingga ketika mau beli ke sana harganya kok lebih mahal, nggak jadi beli, mending pesan saja, tertunda sehari 2 hari bisa. Maka sebenarnya secara umum, walaupun memang ada barang-barang tertentu yang untungnya ya berlipat-lipat, memang masih ada sampai hari ini, namun barang tertentu, misalkan kalau panjenengan berminat ingin berbisnis, ini saya cuma menyampaikan teori saja. Pada hari ini yang berlipat keuntungannya, satu, berbisnis barang yang merupakan limbah. Kalau bisa mengolah menjadi sesuatu yang berharga, maka keuntungannya besar. Limbah yang sudah dibuang, ketika kita punya ilmu, punya teknologi mengolahnya menjadi sesuatu yang mahal, maka untungnya berlipat-lipat. Atau yang kedua, kita ingin berbisnis barang-barang atau produk-produk yang merupakan hobi. Orang kalau sudah suka dan dia punya uang, tidak mikir harga pasaran berapa. Karena dia suka, saya ingin beli ini, beli. Ya. Ini juga termasuk barang-barang yang harganya atau keuntungannya berlipat-lipat. Ya, termasuk barang-barang yang sifatnya modifikasi karena mengandung unsur seni di sana. Maka bisa saja itu harganya berlipat. Namun barang-barang secara umum apapun pada hari ini, harganya secara umum standar. Sulit orang untuk menaikkan harga yang jauh dari pasaran. Kalaupun bisa dinaikkan tapi tidak seberapa laku. Kalau panjenengan dan saya telaten di dunia maya, di online shop, satu barang kita klik harganya ternyata 100.000. Begitu di bawahnya produk serupa kita cari lagi, ternyata harganya cuma 30.000. Bisa jadi yang 100.000 kulaannya ke situ. Nah, hanya kita belinya di situ. Namanya butuh waktu dan sabar. Atau hanya keywordnya yang kita ketik. Kalau kita ketik tempat buang air kucing, itu harganya katakan 30.000. Tapi kalau kita ketik Baskom Kota, itu cuma 7.000. Ya, ini sinilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau nyari barang apapun pada hari ini, dari A sampai Z, apapun yang kita butuhkan itu ada, dan dengan mudah dibeli, dengan mudah didapatkan, dan harganya pun sangat sulit untuk dinaikkan karena ada akses yang begitu mudah untuk mengetahui informasi harga-harga. Jadi ini yang dijelaskan oleh Syekh Hamud di sini, bahwasanya berdekatannya pasar adalah karena teknologi atau sarana transportasi darat, udara maupun lautan begitu mudah, ditambah lagi dengan adanya teknologi digital yang memungkinkan kita untuk mengakses informasi, sehingga harga barang-barang itu sulit untuk dinaikkan karena mudahnya informasi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada berikutnya penjelasannya adalah faqad taqarabatil aswaqu min thalathatin aujah. Dan sungguh berdekatannya pasar itu dari 3 sudut pandang. Yang pertama, al-awwal, yaitu sur'atul ilmi
bima yakunu fiha min ziyadatis sa'r wa nuqsani. Yang pertama, ini dipandang dari 3 sudut tentang berdekatannya pasar adalah yaitu cepatnya informasi tentang naik turunnya harga. Jadi maksud dari berdekatannya pasar yang pertama adalah cepatnya informasi yang kita terima sehingga naik dan turunnya harga bisa cepat kita akses, kita ketahui. Kemudian yang kedua pengertiannya adalah suratus as-sair min suq ila suq, min suqin ila suqin walau kanat ya musafatut tariq ba'idatan jiddan. Yang kedua yang dimaksud pasar berdekatan itu adalah cepatnya perjalanan antara satu pasar dengan pasar lainnya walaupun jarak yang ditempuh sangat jauh ya. Jadi kita lihat pengertian yang disampaikan para ulama sebenarnya tidak saling bertentangan, tapi tiga-tiganya saling mendukung. Jadi yang pertama yang dimaksud berdekatan pasar adalah mudahnya akses informasi sehingga naik turunnya harga kita tahu. Jadi seolah-olah antara satu pasar dengan lainnya itu dekat karena kita bisa mengaksesnya secara cepat. Yang kedua pengertiannya adalah jarak antara satu pasar dengan pasar lainnya itu menjadi dekat dengan adanya teknologi transportasi sehingga perjalanan yang lama menjadi cepat. As-salis yang ketiga muqarabatu ba'daha ba'da fil as'ar wa iqtida'un ba'da ahliha bi ba'di fi ziyadah wa nuqsan wallahu a'lam. Ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama. Yang dimaksud berdekatan pasar itu adalah berdekatan antara satu pasar dengan pasar lainnya dalam masalah harga. Artinya harganya standar antara satu pasar dengan pasar lainnya, harganya tidak jauh beda. Ini 3 poin yang dijelaskan oleh para ulama tentang pengertian saling berdekatannya pasar. Namun juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktanya pun kalau secara hakikat, artinya berdekatan secara hakikat, memang pada hari ini pasar pun memang berdekatan. Bukan hanya pengertiannya mudahnya informasi, cepatnya perjalanan, atau berdekatannya harga, tapi secara fisiknya antara pasar yang satu dengan yang lainnya itu juga berdekatan. Terutama bagi kita yang sudah hidup di muka bumi ini puluhan tahun, apalagi yang usianya sudah menginjak 40, 50, 60, 70, bisa membedakan bagaimana kondisi pasar pada hari ini dengan waktu kita kecil dulu. Ya. Dulu yang namanya pasar itu terbatas, hanya beberapa pasar. Kita harus pergi ke pasar yang cukup jauh. Tapi pada hari ini jumlah pasarnya itu sendiri bertambah. Bahkan banyak pasar-pasar yang memiliki nama lain, namun hakikatnya adalah pasar. Contohnya sekarang ada pasar kaget. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ke benteng berapa ratus meter ya, benteng Pancasila. Kalau tidak saat pandemi itu juga pasar, walaupun namanya pasar kaget. Maksudnya kaget itu muncul tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Belum lagi ada yang namanya Car Free Day, ya sama sebenarnya pasar kaget istilahnya saja. Istilahkan Car Free Day, CFD. Kemudian juga belum lagi ada yang namanya pasar malam. Ya. Kemudian juga toko-toko yang menjual perlengkapan atau barang-barang yang bervariasi juga sekarang semakin banyak. Ya, adanya Maret itu ya, mau namanya Indomaret, Alfamaret, Mulia Maret. Nah, ini milik saudara kita ya, promosi ya. Seorang saudara kita di sana punya daerah Mojo Anyar ke sana ada 2 toko Mulia Maret milik jamaah kita. Itu juga merupakan pasar. Ya. Belum lagi kalau saya ulang kembali, pasar yang namanya pasar online itu luar biasa. Satu aplikasi saja di situ sudah ratusan ribu pasar yang ada di sana dengan berbagai macam produknya. Bahkan dari luar negeri sekalipun kita bisa dengan mudahnya mengakses dan juga belanja barang impor. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian,
Dengan demikian, kita semakin yakin bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu adalah benar, dan kita membenarkannya walaupun itu belum terjadi. Apalagi kita menyaksikannya secara langsung, semakin kuat keyakinan kita akan informasi kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun yang kita garis bawahi adalah bukan sekedar fenomena banyaknya pasar dan berdekatannya pasar, akan tetapi bagi seorang muslim yang belajar agamanya, kita jadi paham bahwa ketika pasar itu saling berdekatan, ini tandanya kiamat sudah dekat. Jadi harus kita ambil dari sisi yang lain, bukan hanya fenomena pasar begitu banyak berdekatan selesai. Tapi kita kaitkan dengan ilmu agama, dengan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa kalau pasar itu sudah saling berdekatan, apakah karena informasi yang begitu mudah, apakah karena perjalanan yang ditempuh dengan cepat, atau berdekatannya harga, atau secara fisik pasar itu berdekatan, maka semuanya itu kita linkkan, kita hubungkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, lalu menyadarkan kita semuanya bahwa kalau muncul itu semua berarti kiamat sudah sangat dekat. Sehingga disinilah kita tersadar dan kita mempersiapkan diri menghadapi datangnya hari kiamat, di mana ketika kiamat terjadi, maka disitulah proses pertanggungjawaban apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan pada hari ini akan dimulai. Dan di sanalah hari yang ada hanya balasan dan tidak ada lagi amal, dan di sana hanya ada panen dan tidak lagi menanam. Maka sebelum datangnya hari tersebut, mari kita berusaha maksimal untuk menambah bekal sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki diri kita, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi muamalah dan juga akhlak. Kita berusaha maksimal untuk memperbaikinya agar yang tadinya buruk menjadi baik dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan kepada kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dari api neraka, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam setiap proses apapun yang ada di alam akhirat nantinya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.